Itu kan semua warga, khususnya warga masyarakat Probolinggo yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Jumpa lagi bersama kami di channel Bromo Podcast, ngobrol bareng Demokrasi Podcast, podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah teman pemilih, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 sampai 2019, Bapak Haji Sugeng Haryanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Selalu sehat Pak Nge? Alhamdulillah. Sudah Sehat lama selalu. tidak ketemu. Iya. Teman pemilih, Bapak Haji Sugeng ini adalah Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data atau disebut juga Rendatin. Baik, untuk lebih mengenal secara dekat beliau, kita berikan kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, Waalaikumsalam. ya saya seperti yang tadi dijelaskan oleh prakata dari pembawa acara. Saya Haji Sugeng Haryanto yang kebetulan tahun 2014 sampai 2019 saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang kebetulan di divisi Rendata. Ya, itu mungkin yang bisa saya perkenalkan. Salam untuk teman-teman demokrasi. Mungkin itu Mbak Dini yang bisa saya perkenalkan untuk diri saya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan langsung ini Pak Haji Sugeng. Mungkin Pak Haji Sugeng bisa menceritakan kepada teman pemilih tentang pemutakhiran data pemilih pada waktu itu. Mungkin bisa perihal DPS, DPT, dan lain-lain yang waktu itu terjun ke lapangan membintek dan mensosialisasikan. Bisa diceritakan kepada kami Pak dan semua teman pemilih pengalaman Bapak dan tim pada waktu itu. Ya, kebetulan untuk pemutakhiran data pemilih memang rujukan kita tetap pada Undang-Undang Pemilu, pada waktu pemilu, kemudian ada PKPU nomor 11, kemudian ada diperbarui dengan PKPU nomor 37 tentang pemutakhiran data pemilih dalam negeri. Memang permulaan untuk mendata para pemilih ini kita dapatkan data dari DP4 yang kita sandingkan dengan data pemilih terakhir. Kebetulan waktu pemilu itu kita sudah melaksanakan pilkada, berarti data terakhir DPT pilkada itu yang kita sandingkan dengan DP4. Nah, setelah kita susun, kita sandingkan, kita serahkan ke PPS. Nah, oleh PPS nanti ada dimutakhirkan, ada petugas namanya PPDP, Mbak Dini. Petugas pemutakhiran data pemilih ini yang melakukan coklit terhadap data pemilih yang telah disandingkan tadi. Ya, setelah melakukan coklit, maka oleh PPS nanti disusun menjadi data pemilih, kemudian direkap oleh PPK, kemudian ke KPU, dan KPU kemudian kita menyusun sebagai DPS data pemilih sementara, ya, dari hasil coklit tadi oleh PPDP. Nah, setelah kita susun DPS, kita serahkan lagi ke PPS, termasuk ke peserta pemilu. Kita kasih soft copy-nya untuk peserta pemilu, hard copy-nya kita serahkan ke PPS untuk diumumkan di sekretariat PPS dan tempat-tempat yang strategis untuk bisa mendapat tanggapan dan masukan masyarakat. Nah, dari tanggapan dan masukan masyarakat tentang DPS kita itu nanti kita olah lagi. Nah, kita olah lagi masukan dan tanggapan masyarakat, kemudian kita susun lagi oleh PPS, kemudian direkap PPK, KPU. Masih ada namanya di DPSHP. Panjang Pak ya prosesnya. Betul. Di DPSHP kita juga masih
ya data pemilih sementara hasil perbaikan. Ya, itu melalui proses beberapa kali hasil perbaikan. Kemudian ada namanya DPSHP akhir. Nah, dari DPSHP akhir ini kemudian KPU Kabupaten Probolinggo menetapkan sebagai DPT. Ya, DPT kita berikan ke peserta pemilu, termasuk kita umumkan di sekretariat TPS dan tempat-tempat strategis untuk bisa mendapat masukan dari masyarakat tentang DPT yang telah kita susun. Itu mungkin nanti masih ada lanjutannya Mbak Dini, masih ada namanya nanti DPTB, ada DPK gitu. Memang proses penyusunan data pemilih ini memang sangat melelahkan dan sangat panjang, apalagi kita mempunyai PPDB sebanyak jumlah TPS yang ada. Jadi kita juga harus melakukan BIMTEK ke mereka bagaimana cara melakukan coklit yang benar dan baik tentang data pemilih yang telah disinkronkan tadi. Itu mungkin Mbak Dini, nanti mungkin Mbak Dini akan menanyakan tentang DPTB dan DPK. Ya. Iya. Itu dulu Mbak Dini yang bisa sampaikan, mungkin ada yang perlu tanyakan lagi Mbak Dini. Iya baik Pak, kompleks sekali menurut saya Pak ya proses pemutahiran data pemilih ini dan cukup melelahkan sepertinya Pak Nge. Betul. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal apa yang menurut Bapak yang menarik dalam data pemilih dan proses pemutahiran daftar pemilih itu sendiri? Ya, semuanya menarik Mbak Dini karena kita berhubungan dengan data pemilih ya data pemilih di sini pemilih itu kan semua warga, khususnya warga masyarakat Probolinggo yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau belum 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah, itu kita data sebagai pemilih. Otomatis karena ini yang kita data dalam manusia dinamis ya, tiap hari tiap detik buka data ini bisa berubah ya, tiap hari ada yang meninggal ya, terus ada tiap hari ada yang pindah gitu. Artinya kita harus melakukan pemutakhiran terus agar data kita ini memang valid ya, itu akurat yang nanti kita sajikan sebagai data pemilih di pemilihan yang memang data pemilih yang akurat. Nah, tadi saya tambahkan lagi Mbak Dini ya, nanti sudah ada DPT, masih ada DPTB ya. DPTB ini data pemilih tambahan Mbak Dini. Ya Pak. Dan teman-teman demokrasi, data pemilih tambahan ini yaitu data pemilih yang sudah terdaftar di DPT, tapi mereka tidak bisa melakukan pemilihan di TPS asal. Ya, dia melakukan pindah memilih ke TPS lain. Nah ini harus ada ketentuannya juga. Ya, pindah memilih tidak asal harus pindah memilih, tapi ada ketentuan. Mungkin karena faktor bekerja, mungkin belajar, karena dirawat di rumah sakit, termasuk perawat ya di rumah sakit, karena rehabilitasi narkoba, itu salah satu beberapa hal yang bisa memungkinkan pemilih melakukan pindah memilih. Ya. Itu kita akomodasi. Memang tujuan kita bahwa semua warga masyarakat Probolinggo yang mempunyai hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu. Nah, kemudian ada DPK Mbak Dini. Ya, tadi kan pemilih ini kan dinamis. Ya, setelah kita menetapkan DPT ternyata ada yang belum terdaftar di DPT. Nah, mereka mempunyai KTP atau mungkin surat keterangan dari Disdukcapil. Maka tiga akomodasi juga masuk dalam DPK. Daftar pemilih khusus ya, itu untuk mengakomodasi orang masyarakat Probolinggo yang belum terdaftar dalam DPT. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Mbak Dini apa yang menarik ya, itu yang berkesan, semuanya yang berkesan Mbak Dini, karena ini kita kan memang pekerjaan yang melelahkan. Kita melakukan bimbingan teknis berkali-kali karena kami ya khususnya semua ya teman-teman di KPU menghendaki bahwa data pemilih kita itu data pemilih yang memang akurat ya, dan
dapat dipertanggungjawabkan lah, ya, seperti itu. Itu Mbak Dini mungkin tentang yang menarik, semuanya menarik, termasuk tim, ya teman-teman ad hoc di bawah PPK, PPS, ya teman-teman PPDP, semuanya ya bekerja dengan baik. Itu yang membuat kita faktor kekeluargaan kita ada, kita bekerja dengan senang hati karena faktor kita memang sama, misi visi kita sama, mensukseskan pemilu 2019 itu. Luar biasa Pak Haji. Jadi teman pemilih jangan khawatir. Jadi KPU Kabupaten Probolinggo itu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengupdate daftar pemilih untuk mengawal hak para teman pemilih semua pada saat menggunakan hak pilihnya di kegiatan pemilu ataupun kegiatan pemilihan kepala daerah. Jadi pesan saya nih, mari kita bersama teman pemilih juga harus semangat dong untuk ke TPS seperti itu ya, untuk menggunakan hak pilihnya. Karena kenapa? Kita juga dalam tanda kutip mati-matian Pak ya mengupdate data pemilih untuk mensukseskan proses demokrasi di Indonesia. Menarik ini Pak Haji, Iya. karena sangat kompleks sekali menurut Betul, saya. betul. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak ini untuk menginspirasi kami, bagaimana cara KPU mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar bisa maksimal untuk mendata hak pilih warga? Mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi Bapak? Terima Ya. kasih. Kalau menurut saya itu ada 4 hal, Mbak. Yang pertama, tingkat pemutakhiran datanya. Artinya data ini memang data yang mutakhir, yang terkini, yang terus diupdate. Ya, itu tingkat pemutakhiran yang pertama. Yang kedua, prosentase, ya, pendataan pemilih atau prosentase bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih masuk dalam DPT. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang ketiga mungkin tingkat akurasinya, ya. Memang dalam tingkat akurasi ini memang banyak data pemilih ganda, ya. Pemilih ganda yang mungkin beberapa sebab jadi pemilih ganda ini yang perlu kita koreksi, ya, sebagai data pemilih yang akurat. Kemudian yang terakhir, transparansi yang penting, ya. Transparansi itu agar semua masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan agar data pemilih yang kita susun menjadi data pemilih yang memang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin. Baik Pak, untuk pertanyaan lagi nih Pak, banyak nih Pak pertanyaannya karena memang bahasanya menarik Pak ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan warga kita yang sudah berusia 17 tahun, ada yang berKTP elektronik dan ada yang belum, kemungkinannya Pak ya. Menurut Bapak, sejauh mana peran penting pemuda untuk mensukseskan pemilih pada tahun 2024 mendatang Pak? Ya, pemilih pemula, ya kita anggap pemilih pemula 17 tahun, itu ada pemilih pemula. Memang kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, ya, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil tentang pemilih pemula ini, karena seperti yang Mbak Dini tadi katakan, ada 17 tahun sudah berKTP dan belum. Nah, kami selalu berkoordinasi bahwa dalam undang-undang pemilu, ya memang 17 tahun ke atas sudah mempunyai hak pilih, maka kami kan bagi masyarakat yang belum mempunyai KTPL, ya diusahakan memang sudah melakukan perekaman. Ya, alhamdulillah kalau sekarang mungkin KTPL-nya itu mungkin sudah tersedia, kepingnya itu sudah tersedia, tapi waktu 2018-19 itu masih keterbatasan keping KTPL itu. Jadi Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman. Nah, berhubung dengan pemilih pemula ini di tahun 2024 nanti, saya mengharapkan ya pemilih pemula yang memang sudah besar juga suaranya untuk pemilih pemula bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik, ya. Daftarkan diri Anda, apabila belum terdaftar dalam DPT maka lapor, ya, bisa ke PPS, PPK dan ke KPU untuk bisa didaftar sebagai pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024.
Baik Pak, selanjutnya dan pertanyaan yang terakhir mungkin Pak. Iya. Barangkali ada pesan-pesan untuk kami nih Pak sebagai penyelenggara pemilu dan juga pesan-pesan untuk teman pemilih dan masyarakat yang menonton siaran Bromo Podcast ini Pak Haji. Ya. Pemilu sukses, ada beberapa hal yang bisa mengurai pemilu ini sukses tidaknya, yaitu antara pemilih, ya, terus peserta pemilu dan penyelenggara. Artinya sebagai penyelenggara kita ini memang hierarkis, ya. Ada di pusat ada KPU RI, di provinsi ada KPU provinsi, dan di kabupaten ada KPU kabupaten kota, dan ada ad hoc PPK, PPS, dan nanti Pantarlih, ya, petugas pendaftar data pemilih. Nah, satu kesatuan kita ya secara hierarkis ini, kita memang sebagai satu kesatuan KPU kabupaten kota yang didukung oleh panitia ad hoc PPK PPS dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini merupakan satu kesatuan dan kita sebagai penyelenggara harus mengedepankan integritas, ya, kerja cerdas, jujur, adil. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, terutama adalah integritas. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, menarik sekali Pak. Banyak ilmu yang kita dapatkan, terutama saya, yang kita dapatkan dari perbincangan pada pagi hari ini. Teman pemilih juga saya harapkan juga seperti itu ya. Jadi banyak ilmu yang kita dapatkan pada perbincangan singkat, tapi menurut saya nih singkat tapi padat dan menarik gitu loh Pak. Jadi bagaimana cara KPU Kabupaten Probolinggo bersama timnya menyelamatkan aspirasi pemilih, mendata data pemilih secara efektif mungkin Pak ya, secara efisien, update-nya terus menerus. Jadi harapan saya teman pemilih, tolong hargai kerja keras kami dan tim dengan cara mensukseskan pemilu di pemilihan periode mendatang. Dengan cara apa? Dengan cara gunakanlah hak pemilih Anda di TPS sesuai dengan tempat domisili Anda dan sesuai dengan undangan memilih, atau kalau periode kemarin tuh C6 Pak ya, undangan memilih itu ya. Jadi gunakan itu teman pemilih, jangan disia-siakan. Jadi kami di sini selalu terus bersemangat mengupdate dan mengawal hak pilih Anda guna menghasilkan pemilih yang transparan, bersih, berintegritas, sukses dan damai tentunya Pak ya. Jadi mungkin akhir kata ini Pak Haji, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Haji Sugeng sama-sama sebagai narasumber kita yang sudah berkenan hadir dalam acara podcast ini Pak. Jadi selalu sehat, tetap Amin. Sehat, tetap semangat Amin. Pak ya. Amin. Jadi baik teman pemilih, sekian obrolan kita mengenai flashback bagaimana periode tahun 2018 dan 19 pada saat pemilu kada waktu itu dan pemilu tahun 2019 pada saat itu, bagaimana KPU dengan gigihnya ya Pak dalam tanda kutip mengawal hak pilih dari teman pemilih semua di Kabupaten Probolinggo. Baik teman pemilih, jangan lupa ya untuk ikuti terus episode-episode obrolan kami di Bromo Podcast yang insya Allah semakin menarik ke depannya. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman pemilih, salam sehat, tetap semangat, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.